Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Walul Aziz. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian maslahah al-mursalah. Dari segi bahasa, maslahah berasal dari kata solahah dengan penambahan alif di awalnya yang secara arti berarti baik. Lawan dari kata buruk atau rusak. Kalimat masdar dengan arti kata solah artinya manfaat atau terlepas daripadanya kerusakan. Pengertian maslahah dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau seperti menolak kemudaratan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut maslahah. Dengan begitu, maslahah itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudaratan. 1. Dasar-dasar hukum maslahah al-mursalah. Sebagaimana yang telah dipahami bahwa pelembagaan hukum Islam untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, yaitu untuk meraih kemanfaatan sekaligus untuk menolak timbulnya kemudaratan, juga untuk melepaskan diri dari beraneka ragam kesulitan. Namun, kemaslahatan manusia dipengaruhi oleh ruang dan waktu, karena sesuatu yang dipandang mengandung maslahah saat ini belum tentu dipandang maslahah pada masa dulu atau masa datang. Demikian juga sebaliknya, sesuatu yang dianggap maslahah oleh seseorang belum tentu dianggap maslahah juga oleh orang lain. Sehingga kemaslahatan itu bersifat relatif sekali dan menuntut terjadinya perubahan. Jika manusia, lingkungan, dan situasi berpendapat bahwa masalahnya mursalah dapat dijadikan hujjah dalam melakukan istinbat hukum selama tidak ditemukan nas. Penyelesaian status hukumnya, pertama-tama intelektual hukum Islam harus melacak dan mengidentifikasinya dalam nas. Jika ditemukan hukumnya, maka diamalkan sesuai dengan ketentuan nas tersebut. Jika tidak, maka macam-macam maslahah al-mursalah untuk memelihara maslahat secara komprehensif dan proporsional. Maka para ahli usul fiqh mengemukakan beberapa pembagian maslahah. Kemaslahatan dapat dikategorikan ke dalam 3 kategori. Pertama, masalah berdasarkan segi perubahan maslahat. Kedua, masalah berdasarkan keberadaan maslahat menurut syarak. Ketiga, masalah berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode qiyas. Mereka juga sepakat bahwa masalah al-mulghah tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Demikian juga dengan masalah al-gharibah, karena tidak dapat ditemukan dalam praktek syara'. Adapun terhadap kehujjahan masalah mursalah, pada prinsipnya jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum syara'. Sekalipun dalam penerapan penempatannya, syaratnya mereka berbeda pendapat. Diidentifikasi apakah ada ditemukan konsensus ulama tentang hal itu. Selanjutnya, jika konsensus ulama tidak ditemukan, maka digunakan kias dengan menganalogikannya dengan peristiwa yang sejenis. Jika kias juga tidak mampu menyelesaikannya masalah, maka diterapkan metode ihtisan. Akhirnya, jika ihtisan tidak menyelesaikan, maka digunakan masalah al-mursalah. Urgensi masalah al-mursalah pada masa kini, dewasa ini, lebih masa yang mendatang, permasalahan kehidupan manusia akan semakin cepat berkembang dan semakin kompleks. Permasalahan itu harus dihadapi umat Islam menuntut adanya jawaban penyelesaian dari segi hukum sempurna. Kita akan berhadapan dengan beberapa kasus atau masalah yang secara rasional atau akliyah dapat dinilai baik buruknya untuk menetapkan hukumnya, tetapi tidak sulit menemukan dukungan hukumnya dari nas. Dalam upaya untuk mencari solusi agar seluruh tindak tanduk umat manusia dapat ditempatkan dalam tanaman hukum agama, maslahah mursalah itu dapat dijadikan salah satu relatif sebagai dasar dalam berijtihad untuk mengurangi atau menghilangkan kemudian dan sendak nafsu. Maka dalam berijtihad dengan menggunakan maslahah mursalah itu sebaiknya dilakukan secara bersama-sama. Contoh maslahah mursalah yang berhubungan dengan ilmu ekonomi dan bisnis Islam. A. Larangan gaben dan dalam harga penjualan. B. Penerapan kolektoral pada financing di bank syariah. C. Larangan kartel dan monopoli. Karena sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.